Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani dari kelas akuntansi malam 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan hingga sampai detik ini. Tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin membahas untuk materi kita pada pertemuan keempat minggu lalu, itu mengenai akidah Islamiyah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan makna dari kata akidah. Akidah sendiri ini berasal dari bahasa Arab. Nah, secara bahasa, akidah berasal dari kata kerja yaitu aqodah, yakidu, dan ukdotan, yang artinya arabtu yang berarti ikatan, al-jazmu yang berarti keyakinan yang mantap, dan al-ahdu yang berarti janji. Sedangkan dalam secara istilah, akidah ini berarti sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hati yang merasa tenang karenanya, menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya, dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Nah, jadi akidah ini adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Nah, akidah itu sebenarnya bukan hanya sekedar keyakinan saja, tapi keyakinan yang mengikat kita dengan Allah, yang dapat membangun hubungan yang kuat, yang erat antara makhluk dengan Allah, kita sebagai manusia dan Allah sebagai Tuhan kita. Jadi, akidah Islamiyah ini adalah keteguhan yang bersifat pasti terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pelaksanakan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Kita lanjut. Selanjutnya ini ada sumber-sumber akidah Islamiyah. Nah, akidah ini bersumber dari yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai sumber akidah. Al-Quran ini merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara Jibril. Bahkan jika dicermati, akan ditemui banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Oleh karena itu, menjadi hal yang wajib bagi kita ketahui dan memahami akidah yang bersumber dari Al-Quran, karena kitab mulia ini merupakan penjelasan langsung dari Rabb manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hak dan tidak pernah sirna ditelan masa. Kemudian, untuk sumber akidah Islamiyah yang kedua, yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun lafaznya bukan dari Allah tetapi maknanya datang darinya. Hal ini diketahui dari firman Allah dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4 yang artinya, "Dan dia Muhammad tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, ia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan." Untuk selanjutnya, sumber akidah Islamiyah yang ketiga yaitu Al-Ijma. Al-Ijma ini merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Jadi, Al-Ijma ini sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekadar tahu tentang masalah ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pilar-pilar akidah Islamiyah. Jadi, pilar akidah Islamiyah yang pertama yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Hal ini tercantum dalam Quran surah keempat ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman,
Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surah keempat ayat 136. Selanjutnya untuk pilar akidah Islamiyah yang kedua, yaitu keyakinan atau iman kepada malaikat Allah. Kita sebagai manusia harus meyakini bahwa malaikat Allah sebagai makhluk yang diciptakannya dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Hal ini tertuang dalam Quran surah kedua ayat 97 hingga 98 yang berartikan, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam ilmu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya untuk ayat 98 artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh-musuh orang-orang kafir. Selanjutnya untuk pilar akidah Islamiyah yang ketiga, yaitu iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya. Seperti yang telah kita ketahui, ada 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Seperti yang pertama, yaitu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya yang kedua ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga itu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab suci kita, kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita lanjut ke pilar akidah Islamiyah yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ini tertuang dalam Quran surah kedua ayat 98 yang telah saya sebutkan di atas tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke pilar akidah Islamiyah yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, untuk iman kepada hari akhir ini juga sudah tertuang dalam Quran surah keempat ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Quran surah keempat ayat 135. Baik, kita lanjut ke pilar-pilar akidah Islamiyah yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini tertuang dalam Quran surah ke-25 ayat 2 yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Selanjutnya, jadi kita bisa simpulkan nih teman-teman, untuk pilar-pilar akidah Islamiyah itu merupakan rukun iman, karena rukun iman dalam Islam itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Oke, selanjutnya kita bahas untuk makna dari iman. Iman ini juga terbagi menjadi 2.
secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa, iman adalah membenarkan atau tasdik. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Konsekuensi keimanan. Yang pertama, kita akan mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya, termasuk diri kita sendiri. Kemudian, kita akan mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Selanjutnya, kita akan ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Hal ini tertuang dalam Quran surah ke-33 ayat 36. Kita lanjut untuk konsekuensi keimanan, yaitu loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah. Untuk konsekuensi keimanan selanjutnya, yaitu kita akan takut, yaitu takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut jika berbuat maksiat kepadanya. Untuk konsekuensi keimanan selanjutnya, kita akan berhukum dengan syariat Allah dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Hal ini tertuang dalam Quran surah ke-6 ayat 144. Selanjutnya, kita akan selalu beramal soleh, meninggalkan maksiat, dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Ada beberapa sifat-sifat orang yang beriman. Salah satunya, jika disebut nama Allah, hatinya akan bergetar karena cinta, harap, dan takut kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika dibacakan lantunan surah Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya, dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Ini tertuang dalam Quran surah ke-8 ayat ke-2. Selanjutnya, sifat-sifat orang yang beriman, ia akan selalu senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin, dan anak yatim. Tertuang dalam Quran surah ke-8 ayat 3. Selanjutnya, sifat-sifat orang yang beriman, ia akan beriman kepada rukun iman yang telah saya sebutkan tadi, rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu sedikit pun, berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Ada beberapa hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah, yaitu ilmu tauhid. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambah pula tinggi iman, pengagungan, serta takut kepadanya. Ini juga tertuang dalam Quran surah ke-35 ayat 28. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Tertuang dalam Quran surah ketiga ayat 191 hingga 192. Yang ketiga, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Ada beberapa konsepsi keimanan, yaitu buah keimanan. Apa sih yang akan kita dapatkan jika kita beriman kepada Allah gitu? Yang pertama, tentu kita akan membebaskan jiwa kita dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan hanya kepada Allah semata. Yang kedua, membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat dalam Quran surah keempat ayat 78 yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Selanjutnya juga ada terdapat di Quran surah ketiga ayat 145. Selanjutnya buah keimanan yang ketiga yaitu
merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapat kebaikan dunia sebelum di akhirat, berupa perlindungan, petunjuk, pertolongan, penjagaan, dikokohkan kedudukan, diberkahi baik dari langit maupun bumi. Selanjutnya yang keempat, buah keimanan yaitu hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi pada pertemuan kita yang keempat mengenai akidah Islamiyah dan keimanan, konsepsi iman. Semoga kita dapat memahami bahwa akidah Islamiyah itu sangat penting, dan semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya tutup untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.